Buat kamu K-pop K-drama lovers yang lagi cari rumah mewah ala Korea yang harganya masih 5 miliaran, ini cocok banget buat kalian. Rumah ini terdiri dari 3 lantai, terdapat 4+2 kamar tidur, juga terdapat 4+1 kamar mandi, dan carportnya mampu menampung 2 mobil. Eona ini terletak di BSD dengan lokasi yang strategis. Berjarak 1 menit ke Isfara, 2 menit ke Genesis Global School, 3 menit ke Rans Nusantara dan Grand Lucky, 10 menit ke akses Tol Serbaraja, Cimory, Jatim Park, Ion Mall, dan Ice BSD. Saat ini, Grand Lucky sedang dalam proses pembangunan dan sesaat lagi akan selesai. Isfara merupakan mall yang berada persis di depan komplek perumahan dan sedang dalam proses pembangunan. Nah, kita udah sampai di fasad depannya. Jadi kalau untuk konsepnya sendiri, dia lebih ke elegan minimalis. Kita bisa lihat dari warnanya, perpaduan antara gold sama putih dan abu-abu. Bener. Jadi konsepnya bagus, elegan minimalis elegan gitu banget ya. Sih ya. Untuk warna, karena komposisi warna goldnya ini yang ngebuat kelihatan elegan ya. Benar. Komposisi si goldnya bikin elegan, dan untuk kanopinya sendiri kita udah dapet nih. Jadi udah dapat seperti ini. Untuk carportnya sendiri kita udah mampu menampung 2 mobil, benar. Dan udah gitu kita udah punya yang namanya EV charging. Jadi untuk mobil buat listrik nih ya. Benar, kalau sekarang kan udah banyak tuh mobil-mobil yang hybrid atau mobil-mobil yang udah elektrik ya. Jadi kita udah siapin juga di sini untuk si chargeran listriknya. Dan kalau untuk yang bagian taman ini, aku perhatiin ada 2 nih ya, Steph ya. Antara kanan dan kiri ini apa sudah termasuk atau gimana nih, Steph? Yang sebelah kanan ini sudah termasuk, yang sebelah kiri termasuk sebagian lagi itu tanah hook. Oh, tanah. Jadi kalau misalnya ngambilnya yang badan, yang sebelah sananya, yang batas tembok itu nggak dapat. Nah, kita langsung lanjut. Seperti biasa kita udah dapat smart door lock-nya juga di sini. Terus udah juga dapat di sini intercom. Jadi kita bisa pencet bel, terus di dalam kita bisa lihat juga siapa yang bertamu di rumah kita, kayak gitu. Dan CCTV ini di atas juga udah dapat ya? Benar, CCTV juga kita udah dapat. Kalau untuk yang lebar 8 kita dapatnya 5 titik CCTV. Oke, 5 titik. Langsung aja kita lanjut lihat ke dalam. Oke, yuk. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Kita langsung ada disambut sama ruang tamu nih di sini. Terus udah gitu di sini ada 1 kamar mandi dan kita punya 1 kamar tidur di bawah. Tapi kesannya ruang tamunya kecil banget ya, Steph ya? Sempit ya? Itu sering banget juga diomongin sama orang-orang yang datang ke sini. Tapi ntar dulu kita lanjut dulu bahas kamar yang di bawah sini nih. Boleh. Jadi ini kita punya 1 kamar di bawah. Bisa kita jadiin untuk ruang kerja atau bisa juga kita jadiin kamar. Biasanya untuk tamu kan ya? Untuk tamu atau biasa Orang mungkin tua, betul buat orang tua. Biasa kendala-kendala kalau rumahnya 3 lantai itu orang tua rentan ya untuk naik-naik tangga. lebih kecapek kali ya, sakit kaki gitu kan. Betul. Karena kan biasanya kamarnya di lantai 3 semua tuh. Betul. Jadi kenapa penting banget ada kamar di bawah ini. Nah, ini sekarang aku mau jawab pertanyaan kamu yang tadi, kenapa kok kayak ruangannya sempit. Jadi, ruangannya seperti terpisah 2 kalau di sini. Di belakangnya ini buat dapur kotor sama service area, kamar ART juga. Jadi ternyata belakangnya ini lumayan luas banget. Benar, jadi belakangnya tuh luas gitu loh. Kalau misalnya kayak tadi aku bilang juga tamannya letter U, di sini juga tamannya besar letter U. Jadi buat jemur-jemur sama buat kalau kita punya peliharaan nih, punya hewan, punya punya kucing atau punya anjing, mereka punya space juga di sini. Tamannya lari-larinya besar gitu. Di sini juga udah apa nih, Steph? Ini udah ada kamar juga ya? Kamar pembantu. Oh, kamar ART-nya udah ada toilet. Udah ada toilet pembantunya juga. Jadi kalau untuk service area di belakang semua. Terus kalau misalnya nanti ini kayaknya dirasa tamannya nggak perlu deh sebanyak ini. Kita kan bisa tinggal renov aja kali ya, dimundurin aja gitu. Nah, kita udah sampai di lantai 2-nya. Jadi lantai 2 ini dia konsepnya buat dining area sama living area. Di sini ada pantry. Nah, konsepnya hampir sama ya kayak rumah-rumah yang lain. Jadi
dari pantry terus langsung ke meja dining makan area. Iya betul, langsung ke meja makan gitu. Tapi di sini yang aku perhatiin ya, kok banyak banget kaca-kaca ya. Benar. Jadi hampir setiap angle kaca. Betul banget. Jadi memang kayaknya konsep rumah sekarang tuh kaca-kaca besar ya, biar sirkulasi udara sama hemat listrik Hemat juga. listrik, betul. Karena kan kalau misalnya kita siang-siang udah nggak perlu lagi nyalain lampu banyak-banyak tuh gitu. Terus udah gitu di sini ada satu multifunction area. Kita bisa jadiin ruang kerja kali ya. Benar, bisa ruang kerja atau bisa juga kita jadiin ruang kamar lah, kamar tambahan kalau misalnya mau ada tamu di sini. Tinggal nanti ini diganti pakai pintu, ya. betul. Terus di sini living areanya, kacanya juga besar-besar. Jadi lagi-lagi kita nggak perlu banyak-banyak lampu ya kalau siang. Kalau ini balkon nih. Balkon. Oh, ini bisa dibuka ya? juga, bisa Coba ada kita lihat. balkonnya. Oh iya, bisa dibuka. Bisa dibuka dong. Tapi ya lagi-lagi kita kepentok ini lagi ya. Iya, kita biar nggak terjun kayak. Biar nggak terjun ke bawah maka dikasih teralis, terus sudah dilengkapi juga sama satu kamar mandinya di sini. Ini kamar mandi ya, karena ada shower bukan powder room, karena kan kita bisa jadiin itu untuk kamar. Gitu. Untuk ceilingnya sendiri udah seperti ini ya, Steph? Nah, ceilingnya untuk yang di tipe 8 ini udah dapet drop Oh, udah ceilingnya. termasuk berarti drop ya? ceilingnya sudah dapet sama seperti yang di sini. Jadi khusus untuk di dining area aja di lantai 2. Oh. Di living room ini dapat drop ceiling. Nah, tapi ini untuk unik nih ya tangganya ya. Tangganya bolong-bolong gini ya. Nah, dari tangganya sendiri bedanya nih, konsepnya si tangga ini dia adalah floating stair. Jadi memang mungkin jarang lihat ya di rumah-rumah yang lain tangga yang seperti ini. Pro kontra juga, ada yang Ya, suka. tapi kayak gini bahaya nggak ya? Kayak buat Sebenarnya anak-anak gitu, kalau takutnya nyelip, apa bahaya gimana? sih ya balik lagi tergantung lah ya. iya tergantung dari kita ya. Kalau nyelip jangan ke anak-anak ya, kita orang tua pun maksudnya yang orang dewasa pun mungkin aja Masih juga bisa. bisa gitu. Cuma mungkin bisa diakalin juga kalau misalnya kita bisa tambahin mungkin di sela-selanya ditambahin kaca atau apa kayak gitu biar lebih safety gitu sih. Nah, ini untuk ini apa nih, Steph? Ini apa nih ya? Kalau ini panic button. Oh, panic button. Panic button ini untuk lightingnya. Jadi rumahnya Udah udah smart dilengkapin juga ya? sama smart home juga. Kalau konsep sekarang hampir semua rumah udah smart home lah ya, smart door lock, smart home. Jadi udah canggih-canggih modern lah lah sekarang rumah sekarang gitu. Sampai nih di lantai 3. Di lantai 3 ini isinya kamar semua. Jadi kita lihat dulu master bedroomnya ya. Jadi di lantai sini udah dilengkapi dengan 3 kamar ya, Steph? Iya benar, ada 3 kamar, 1 master bedroom sama 2 kamar anak. Nah master bedroomnya udah cukup luas ya, ada balkonnya Udah juga. ikut balkon, balkonnya juga udah luas ya, bisa dibuka juga lagi. Lumayan bisa dibuka. Jadi memang selalu konsepnya kaca besar-besar ya. Betul. Jadi pencahayaan sama sirkulasi udara juga pasti bagus banget. Tapi di sini ini yang kurang enak itu kok ada teralis besinya ini ya, Steph? Nah, ini sebenarnya pro dan kontra sih. Ada yang suka, ada yang enggak tuh sama si konsep teralis-teralis ini. Sebenarnya kalau dari fungsinya sendiri, dia buat nahan cahaya masuk ya. biar nggak terlalu silo gitu kan. Karena kan kaca ya, sama buat nahan angin. Kalau misalnya angin kenceng, kita kan kaca-kaca gitu ya. Takutnya anginnya juga kan terlalu ngebentur ke kaca kan. Kadang-kadang kalau anginnya terlalu besar gitu. Cuma banyak juga orang yang nggak suka sih, kayak ngerasanya kayak di penjara ya. Iya, Kayak jadi gitu kesannya sih. kayak nggak ngeplong banget gitu Iya, ya. ada yang bilang kenapa nggak dibikin garisnya miring-miring gitu. Kalau itu kita harus tanya ke bagian developer kayaknya. Gitu. Terus di sini juga udah ada walk-in closet plus Udah ada- toilet ya. Betul, udah ada walk-in And suite closetnya bedroom juga, lumayan cukup luas buat nyimpan koleksi baju-baju kita. Terus udah dapet yang suite bedroomnya juga di sebelah sini. Oke. Terus kamarnya ini lantainya udah laminated floor ya, jadi udah dapet. Kalau misalnya kita Supaya nggak pakai, dingin lah ya, iya kalau bangun benar. tidur. Kalau misalnya kita pakai keramik biasa gitu ya, kalau kita bangun tidur kaki tuh dingin banget pasti. Dingin. Kalau laminated floor dia pasti lebih anget kakinya. Betul. Nah langsung aja kita lanjut ke kamar anaknya. Ini kamarnya udah cukup luas, udah dapet laminated floornya juga, sama udah ada jendelanya. Ada jendela, Jadi buat pencahayaan sama sirkulasi udaranya juga bagus banget. Kalau pagi-pagi kita matiin AC, langsung buka jendela buat ngirup udara segar. Untuk ceiling itu emang tinggi nih ya? Ceilingnya kamarnya. udah, iya ceilingnya udah lumayan tinggi kalau ini kamarnya, jadi nggak pengap ya. Iya. Gitu. Terus kita lanjut ke kamar Boleh, kedua. coba Ya kita lihat. langsung aja. Ini kamar anaknya yang kedua. Ukurannya kurang lebih hampir mirip ya. Mirip ya? Hampir mirip, laminated floor juga. Terus ada jendelanya juga, sama sih kurang lebih lah. Jadi ini konsepnya buat
Tiga Yang punya anak dua anak bisa, lah ya. 2-3 anak Dua bisa anak lah kan ya, cocok, karena oke. kan di bawah ada kamar satu lagi juga. Oh, ada satu ya? Ada satu kamar di bawah. Nah, kamar mandinya ada satu untuk kamar anak. Ini di luar ya terpisah, jadi mereka Jadi di bisa lantai 3 ganti-gantian. cuma satu kamar mandi ya? Dua dong. Oh, dua sama Satu master kamar mandi bedroom. luar sama ensuite bedroomnya di Oke. master bedroom. Dan ini semua udah dindingnya udah keramik semua ya? Dindingnya udah keramik, bener udah dapat semua kecuali tabletopnya nanti dapetnya standar sama kabinetnya yang nggak dapet. Oh, jadi kabinetnya kalau kita beli kosong nih? Kosong, nggak dapet kabinet, Oke. cuma dapet tabletop sama wastafelnya aja. Oh, oke. Gitu. Untuk sanitarinya sendiri pakai apa Sanitarinya kita udah pakai nih? kohler. Pakai kohler ya? Oke. Rumah ini dipasarkan dengan harga 5 miliaran dan buat teman-teman yang pengen tahu simulasi KPR-nya bisa lihat di sebelah sini. Dan buat kalian yang kepo-kepo, pengen tahu informasi lebih lanjut dan pengen lihat show unitnya, bisa hubungi kita di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye. Kita langsung buka jendela untuk hirup udara segar. Ini apa nih? Itu lampu. Nah, kita langsung aja lanjut ke kamar anaknya. Ini kamar anaknya udah cukup luas. Udah dapat laminated floor-nya juga.